Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur, tugas bahan ajar dalam bentuk video ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Video ini disusun sebagai media pembelajaran yang dikembangkan secara kolaboratif oleh 6 anggota kelompok bersama tutor pengampu Ibu Fitriana Sandra Dewi. Adapun anggota kelompok yang terlibat dalam penyusunan video ini ada Kak Siska, ada Kak Nesti, ada Kak Cindy, ada Kak Jessica, dan Kak Ega. Melalui video ini diharapkan materi yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih mudah, menarik, dan bermanfaat bagi para penonton. Semoga apa yang kami sajikan dapat memberikan tambahan wawasan serta pengalaman belajar yang menyenangkan. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi dalam ekosistem. Kira-kira apa aja ya yang ada di dalamnya? Pertama, kita akan bahas pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara. Nah, ukuran ekosistem ini bervariasi, mulai dari kolam kecil hingga hutan hujan, dan mencakup berbagai habitat. Selanjutnya, ada komponen ekosistem. Nah, ini terbagi menjadi dua teman-teman, ada biotik dan abiotik. Pengertian singkatnya, bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup itu adalah biotik, dan bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air itu adalah abiotik. Ada 3 komponen biotik. Yang pertama ada produsen, organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua ada konsumen, organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Dan yang ketiga ada dekomposer, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, pada konsumen biotik konsumen itu terbagi menjadi 3 lagi. Ada primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas komponen abiotik. Komponen abiotik itu ada suhu untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Ada udara untuk menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada tanah, sumber nutrisi bagi tumbuhan. Ada juga air, penting banget untuk metabolisme dan habitat hidup. Dan yang terakhir ada cahaya, yaitu sumber energi utama untuk fotosintesis. Kita bahas interaksi komponen yuk. Ada interaksi biotik dan abiotik, ada interaksi biotik dan biotik. Di dalam interaksi biotik dan abiotik, ada yang namanya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. Ada respirasi juga, proses makhluk hidup menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen. Siklus mineral adalah perputaran mineral esensial melalui makhluk hidup dan lingkungan. Dan yang terakhir ada siklus air, yaitu peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Oke, selanjutnya kita akan bahas interaksi biotik dan biotik. Ada 2 nih teman-teman. Yang pertama adalah predasi. Predasi adalah interaksi antara 2 organisme di mana satunya memburu dan memakan organisme lain untuk bertahan hidup. Sedangkan simbiosis adalah interaksi erat antara 2 spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, tapi bisa juga merugikan atau netral. Selanjutnya kita membahas bagian-bagian predasi. Yang pertama ada rantai makanan, urutan hubungan makan-memakan antar organisme. Yang kedua aliran energi, perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Dan yang terakhir ada jaring makanan, kumpulan rantai makanan yang saling terhubung. Kita move ke bagian-bagian simbiosis. Ada 3 juga nih teman-teman. Pertama kita bahas dari mutualisme. Simbiosis mutualisme ini saling menguntungkan. Sedangkan simbiosis parasitisme, salah satu organisme mendapat manfaat dan yang satunya lagi dirugikan. Dan yang terakhir ada simbiosis komensalisme. Artinya hubungan di mana satu organisme dapat manfaat sementara yang lain tidak terpengaruh. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan video yang ada di bawah ini. Coba teman-teman sebutin interaksi apa aja yang terjadi di dalam video ini. Tulis di kolom komentar ya. Yah, ternyata udah 4 menit nih teman-teman videonya. Dan materi kita udah selesai. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah pengetahuan, memberi manfaat, serta membantu dalam memahami pembelajaran dengan lebih baik.
Kami sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan video ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.